Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada saat ini kami akan mempresentasikan mengenai usaha kami yang kami beri judul Savory Bliss. Nah, dari judul ini kami mengambil maknanya yaitu menyiratkan kebahagiaan dari makanan gurih. Oke, sebelum kita masuk ke dalam presentasi ini, kami akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Andrew Sembolon. Selanjutnya ada Felina, dilanjut dengan Oselvia, dan yang terakhir ada Fiona. Next. Hai. Oke. Kita akan masuk ke bagian berikutnya. Apa usaha yang kamu akan jalankan? Jadi, kami akan menjalankan usaha jualan snack dengan berfokus pada makanan ringan yang unik dan berkualitas tinggi. Kami tidak hanya menawarkan berbagai jenis snack, tapi kami juga pastinya menonjolkan kelezatan dari setiap produk. Dari bakso goreng yang sangat menggoda dan juga menggugah selera, hingga astor dan makanan ringan lainnya. Setiap snack akan dirancang untuk memuaskan selera konsumen. Next. Oke, kita akan masuk ke latar belakang. Jadi, apa sih yang melatar belakangi kami untuk melakukan usaha ini? Jadi, yang menjadi latar belakang dari usaha kami ada sebuah kisah, ya. Jadi kisahnya seperti ini. Saat sebelum berjualan, jadi ada seorang teman, ya kita sebut saja konsumen. Dia bertanya, kalian ada jualan basreng nggak? Nah, sontak saya bertanya, emang kenapa? Enggak, saya lagi lapar. Kami nggak jualan basreng. Nah, setelah itu saya kepikiran, apakah ini adalah ide yang terbaik untuk menjadikan peluang bisnis? Dan pada akhirnya saya mencoba untuk konsultasi dengan teman-teman saya yang lainnya, apakah ide ini cocok untuk dijadikan peluang bisnis atau tidak. Dan teman-teman saya pun setuju. Sampai saat ini saya dan teman-teman saya melakukan bisnis ini. Selanjutnya ada rencana dalam menjalankan usaha. Yang pertama di sini ada riset pasar dan pengembangan produk, analisis tren, di mana melakukan riset untuk memahami tren makanan ringan terkini dan preferensi konsumen. Ini akan membantu dalam menciptakan produk yang relevan dan menarik. Yang kedua ada penyusunan menu beragam variasi produk, di mana menyusun menu yang beragam mulai dari snack enak dan renyah, begitu juga pedas yang pastinya banyak disukai anak-anak mahasiswa Unai, hingga cemilan manis seperti astor, asmin, dan masih banyak lagi. Dengan variasi pelanggan dapat menemukan pilihan sesuai selera mereka. Selanjutnya ada rencana dalam menjalankan usaha. Yang pertama ada strategi pemasaran kreatif media sosial, membangun kehadiran di platform media sosial seperti WhatsApp dan YouTube dengan cara yaitu konten menarik, termasuk video pemasaran produk dan foto-foto menggugah selera. Yang kedua ada pengelolaan produksi yang efisien, sistem produksi terencana di mana mengatur proses produksi dengan baik agar efisien dan berkualitas. Penggunaan bahan baku segar dan berkualitas tinggi akan menjadi prioritas utama. Next, rencana dalam menjalankan usaha. Yang pertama itu adalah layanan pelanggan yang unggul, respon cepat. Nah, di sini dikatakan bahwa menyediakan layanan pelanggan yang responsif melalui media sosial dan platform penjualan online, di mana di sini juga kami akan memastikan semua pertanyaan-pertanyaan dan juga keluhan-keluhan yang ditangani dengan cepat. Apakah mereka itu mengatakan bahwa kayak seperti produk kami ini kurang atau rasanya yang kurang, kami akan memastikan semua pertanyaan-pertanyaan ataupun keluhan-keluhan yang mereka berikan kepada kami, apa sih kekurangannya gitu. Yang kedua itu ada evaluasi dan juga adaptasi umpan balik pelanggan. Nah, di mana di sini secara rutin kami itu mengumpulkan umpan balik dari pelanggan yang seperti saya bilang sebelumnya, yaitu di mana itu untuk mengetahui
apa yang mereka suka dan juga apa yang mereka nggak suka. Dan ini akan membantu juga dalam setiap usaha-usaha kita ataupun seperti usaha kayak seperti kita ataupun usaha-usaha teman-teman yang lainnya. Itu juga bisa membantu dalam mengadaptasi produk dan juga layanan yang kita miliki. Nah, misalnya kayak mereka itu kan nggak suka, aduh aku nggak suka nih kayaknya kepedesan. Kayaknya kalian itu harus nyediain yang manis deh. Kalian itu harus nyediain yang lebih original ataupun yang lebih, intinya lebih yang disukai konsumen lah gitu. Kita harus lebih mengupdate apa yang konsumen suka gitu sih. Next. Nah, selanjutnya target atau tujuan. Yang pertama itu adalah mencapai keberhasilan finansial dan juga target pendapatan kami. Nah, saat ini kan kami masih dalam penjualan ya, proses-proses penjualan, di mana dalam bulan pertama ini kami berharap bisa mencapai target pendapatan yang stabil dan juga bisa meningkat setiap harinya ataupun setiap minggu dan juga setiap bulan. Karena kalau kita lihat ya dari penjualan ini pasti banyak ya saingan, karena walaupun setiap usaha itu ada yang sama ataupun mirip, pasti punya pendapatan masing-masing lah gitu ya. Dengan strategi yang kita miliki masing-masing ataupun setiap usaha-usaha dari owner yang berbeda, pasti dengan strategi yang pemasaran yang lebih efektif itu juga bisa meningkatkan produk yang berkualitas dari usaha yang kita lakukan atau usaha yang kita buat gitu. Dan ini tujuan ini sangatlah realistis ya, karena dimana setiap usaha itu pasti membuat target dalam pendapatan mereka setiap bulan atau setiap hari ataupun setiap tahun. Nah, dan yang kedua itu ada dimana membangun brand yang kuat dan juga pengenalan merek. Nah, walaupun memang merek kami itu nggak setinggi merek-merek yang lain atau kayak skincare kah apakah gitu, tapi dalam menciptakan merek yang buatan kami sendiri itu maksudnya kayak, nah kami kan jual basreng nih, kami jual makanan ringan, ya pasti orang itu bakal mengenal brand kami dengan makanan-makanan yang kami jual gitu sih sepertinya. Nah, di mana targetnya itu adalah menjadi pilihan utama bagi para pecinta-pecinta cemilan. Next. Selanjutnya ada pun inovasi produk. Jadi dalam menghadirkan setidaknya ada 5 atau sampai 10 varian produk ini baru setiap minggu berdasarkan tren pasar dan umpan balik konsumen. Jadi ini akan menjaga produk kami akan tetap segar dan menarik bagi konsumen. Selanjutnya itu ada ekspansi pasar penjualan online. Nah, jadi dalam 2 bulan ke depan ini juga kami berharap untuk memperluas jangkauan pasar melalui penjualan online, baik melalui website kami sendiri maupun platform e-commerce. Selanjutnya itu pendidikan dan kesadaran konsumen, edukasi tentang snack kami ini. Nah, menyediakan informasi kepada konsumen tentang manfaat dari snack melalui blog, media sosial, atau dari kemasan produk kami sendiri. Tujuannya itu untuk meningkatkan akan pilihan makanan yang sesuai dengan keinginan konsumen. Dan yang terakhir itu membangun tim yang solid. Dengan adanya membangun tim ini, kami bisa berbagi pengalaman, mungkin pengalaman di bidang kuliner dan maupun pemasaran. Mungkin sampai sinilah yang bisa kami presentasikan dari usaha kami. Terima kasih.